informasi terbaru menyangkut adanya hasil pemeriksaan rapid test terhadap 3 orang warga Kabupaten Banggai, inisial Tuan J 20 tahun, Tuan N 39 tahun, dan Nona F 26 tahun. Hasil dari pemeriksaan rapid testnya positif. Dan kemudian karena itu, beberapa hari yang lalu pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan isolasi terhadap masing-masing yang bersangkutan. Dan memang ada kendala sedikit ketika mereka merasa tidak masalah, ketika mereka merasa tidak ada gejala, padahal sudah ada tanda-tanda dari hasil analisis yang bisa kita percaya melalui rapid test. Sebagai pemerintah yang sangat tentu saja mengkhawatirkan situasi di saat pandemi ini sudah semakin meluas, maka 3 orang itu telah kita ambil swab untuk kemudian dilaksanakan pemeriksaan di laboratorium kesehatan yang ada di Palu. Hasil yang telah diberikan kepada kami dilaporkan tadi pagi bahwa 3 orang yang telah selesai diperiksa hasil swab testnya itu dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Tentu saja kondisi ini kita tidak harapkan, karena sesuai dengan tentu saja upaya-upaya yang sudah kita lakukan sebagai ujung tombak pemerintahan. Teman-teman yang berada di Dinas Kesehatan, yang berada di gugus tugas terdepan dalam rangka pencegahan daripada penyebaran virus ini, ternyata juga kemudian mendapatkan hasil yang tentu saja yang kita sudah sama-sama ketahui, 3 orang positif. Tuan J 20 tahun berasal dari Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwu. Nona F 26 tahun berasal dari Kecamatan Nambo, dan Tuan N 39 tahun dari Kecamatan Luwu. Semua mereka ini alhamdulillah sudah kita jemput, bahkan satu ini sudah beberapa hari lalu sudah masuk ruang isolasi milik pemerintah Kabupaten Banggai, dan yang 2 lagi sementara dalam proses untuk tentu saja dilakukan pelaksanaan isolasi yang terjaga sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19 yang ditentukan. Perlu juga saya sampaikan bahwa sampai saat ini jumlah pasien dalam pengawasan sampai saat ini Kabupaten Banggai hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei adalah berjumlah 9 orang. Dari 9 orang ini 2 sudah dinyatakan meninggal, tapi 2 itu negatif hasilnya. 7 sudah sembuh. 3 orang yang saya sebutkan positif ini adalah berasal dari orang dalam pemantauan. Jadi yang selama ini kita kenal ada yang bergerak tanpa gejala, ternyata itulah mereka-mereka ini. Nah, inilah yang selalu kita sangat waspadai.
karena mereka tidak mengeluh sakit, mereka tidak mengeluh tanda-tanda sesuai dengan ciri penyakit ataupun serangan virus ini. Tapi kemudian hasil yang sangat bisa dipercaya dari pemeriksaan swabnya menyatakan bahwa dia terpapar corona. Jumlah orang dalam pemantauan adalah 51 orang. Mudah-mudahan berhenti hanya di 3 orang ini. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa jumlah orang dalam resiko adalah 5.417 orang dan sudah selesai dalam pemantauan itu adalah 5.010 orang, sehingga yang ODF tersisa 407 orang. Saya kira ini keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Banggai, dan tentu saja ini menjadi semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Semakin perlu kita meningkatkan kesadaran bersama bahwa virus ini belum ada obatnya, sehingga pelaksanaan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, kita tentu saja mengikuti instruksi dari Badan Kesehatan Dunia dan tentu saja pemerintah yang kita kenal, tetap tinggal di rumah, kemudian jaga jarak. Kalau keluar dari rumah, kita wajib pakai masker, dan kemudian rajin mencuci tangan. Apalagi kita ketika mau beraktivitas, terutama dalam hal kegiatan sehari-hari kita. Saya kira itu dari saya dan dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit mendampingi saya akan menambahi informasi yang telah kami sampaikan. Setelah itu kita tanya jawab. Silakan Pak Dr. Anang, Kepala Dinas Kesehatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terhormat Bapak Bupati Banggai, Direktur Rumah Sakit, para wartawan sekalian. Yang perlu kami tambahkan, pertama bahwa 3 orang yang dinyatakan positif ini adalah berasal, ada riwayat perjalanan dari daerah zona merah. Jadi 1 dari Goa, kemudian 1 dari Surabaya, dan 1 dari Gorontalo. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang ODP. Kemudian yang perlu kita waspadai adalah terjadinya transmisi lokal. Oleh sebab itu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa mereka bertiga ini, sebentar Pak Bupati akan diisolasi di rumah sakit sementara sambil mengawasi kondisi atau jangan sampai timbul gejala yang kita tidak harapkan. Setelah itu akan dievaluasi selanjutnya oleh dokter ahli di rumah sakit, apakah kita akan ditempatkan di isolasi kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama dalam pelaksanaan rapid test, kami mendapatkan beberapa hambatan, antara lain penolakan dari warga, demikian juga ketika melakukan isolasi mandiri. Kami berharap ke depan dengan adanya 3 kasus ini, maka sebagaimana yang kami sering ingatkan, bahwa bisa jadi sudah banyak warga kita yang tertular, tetapi karena keterbatasan rapid test dan PCR, maka kasus itu belum kita temukan di masyarakat. Nah, dengan adanya 3 kasus ini, kita berharap agar semua masyarakat mari ikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk kita lalui bersama-sama. Kita perlu bergerak cepat, jangan sampai kita kalah cepat dari virus COVID-19. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Baik, tambahan Rumah Sakit. Terima kasih. Silakan. Masuk saya Pak Bupati. Iya. Untuk rumah sakit sekarang ini kami mempunyai 3 ruang isolasi. Kemungkinan pasien ini sudah koordinasi sama kepala dinas kesehatannya.
akan kami pantau, kami rawat. Nah, yang kami butuhkan mungkin ini untuk ruangan kedepannya jadi sementara ini kami merehab ruang infeksi kami menjadi ruang isolasi, itu bisa sampai 20 tempat tidur. Tapi untuk menjaga-jaga pasien apabila hasil swab berikutnya negatif, kami akan memindahkan ke ruangan tropis. Tempat tidurnya ada 16 tempat tidur. Iya. Jadi tim-tim kami sudah siap open semuanya. Mudah-mudahan imun kami terjaga terus. Amin, amin. Terima kasih. Laporan dari Pak Dr. Anan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Pak Dr. Yusran, Direktur Rumah Sakit